warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Melisa Puspitasari dari Prodi PGSD kelas 3C Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, NPM 24186206092. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum fisika untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA SD. Sebelum masuk ke kegiatan praktikum, mari kita melakukan apersepsi terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sangat sering berinteraksi dengan gelombang, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Ketika kita melihat ombak di laut, air di sungai, atau air di dalam ember yang digoyangkan, semua itu merupakan contoh peristiwa gelombang. Begitu pula ketika kita mendengar suara orang berbicara, suara musik, atau bunyi kendaraan, semua bunyi tersebut dapat kita dengar karena adanya gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Selain itu, ketika kita mengibaskan tali, benang, atau bahkan kabel, kita dapat melihat adanya gelombang yang merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa gelombang merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan memiliki peran besar dalam berbagai bidang seperti komunikasi, teknologi, dan alam. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering muncul pemahaman yang kurang tepat tentang gelombang. Banyak orang yang beranggapan bahwa gelombang memindahkan benda atau materi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya ketika melihat ombak di laut, seringkali muncul anggapan bahwa air laut berpindah sejauh ombak tersebut bergerak. Padahal secara ilmiah anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Melalui praktikum ini, pemahaman tersebut atau dikaji dan dibuktikan secara ilmiah melalui pengamatan langsung. Judul praktikum yang saya lakukan adalah jenis-jenis gelombang. Praktikum ini berfokus pada pengamatan dua jenis gelombang mekanik, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, serta mengkaji perbedaan karakteristik keduanya berdasarkan arah getar dan arah rambat gelombang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati secara langsung bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal menggunakan alat-alat sederhana yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama adalah selinki yang digunakan sebagai medium utama untuk mengamati gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, kabel listrik panjang 5 meter sebagai media pembanding perambatan gelombang pada medium yang kaku. Yang ketiga adalah benang kasur panjang 3 meter yang digunakan untuk mengamati gelombang pada medium yang lebih ringan dan lentur. Yang keempat adalah karet bilang yang digunakan sebagai penanda untuk melihat apakah medium berpindah tempat saat gelombang merambat. Pada praktikum yang pertama, yaitu selinki direntangkan hingga lurus, kemudian ujungnya digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang dengan gerakan teratur. Gerakan dilakukan secara berulang dan konsisten agar terbentuk gelombang yang stabil. Gerakan tangan pada ujung selinki berfungsi sebagai sumber getar yang menghasilkan energi awal. Energi ini kemudian diteruskan dari satu lilitan selinki ke lilitan berikutnya secara berkesinambungan. Dari proses ini terbentuklah gelombang yang tampak merambat sepanjang selinki. Gelombang yang terlihat memiliki pola naik dan turun yang disebut puncak dan lembah. Puncak merupakan titik tertinggi dari gelombang, sedangkan lembah adalah titik terendahnya. Walaupun secara kasat mata, gelombang tampak bergerak dari satu ujung ke ujung lainnya, setiap bagian selinki sebenarnya hanya bergerak ke samping di sekitar posisi awalnya, lalu kembali ke posisi semula. Tidak ada bagian selinki yang berpindah tempat secara permanen. Hal ini menegaskan bahwa dalam peristiwa gelombang yang berpindah adalah energi, bukan mediumnya. Percobaan ini menjadi dasar penting untuk memahami gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Pada percobaan yang kedua, ujung selinki digerakkan maju dan mundur searah dengan panjang selinki. Selinki masih digunakan sebagai medium perambatan gelombang, namun cara pemberian getaran diubah dibandingkan percobaan sebelumnya. Jika pada percobaan pertama selinki digerakkan ke samping, ke kanan dan kiri, maka pada percobaan ini ujung selinki digerakkan maju dan mundur searah dengan panjang selinki. Selinki terlebih dahulu dibentangkan secara lurus dan ditarik hingga cukup tegang agar perubahan pada lilitan selinki dapat terlihat dengan jelas
jelas saat diberikan getaran. Gerakan maju dan mundur dilakukan secara perlahan dan berulang supaya proses terbentuknya gelombang dapat diamati dengan baik. Ketika ujung selingki didorong ke depan, lilitan-lilitan selingki akan saling mendekat sehingga membentuk daerah rapatan. Sebaiknya, saat ujung selingki ditarik ke belakang, lilitan-lilitan selingki akan saling menjauh dan membentuk daerah renggangan. Rapatan dan renggangan ini muncul secara bergantian sebagai akibat dari getaran yang diberikan oleh sumber. Pola rapatan dan renggangan tersebut menjadi ciri utama dari gelombang yang terbentuk pada percobaan ini. Rapatan dan renggangan yang terbentuk tidak diam di satu tempat, melainkan bergerak atau merambat sepanjang selingki dari ujung yang digerakkan menuju ujung lainnya. Dari pengamatan ini dapat dipahami bahwa yang berpindah bukanlah lilitan selingki, melainkan energi getaran yang dibawa oleh pola rapatan dan renggangan tersebut. Setiap bagian selingki hanya bergerak maju dan mundur di sekitar posisi awalnya, lalu kembali ke posisi semula setelah gelombang lewat. Gelombang yang dihasilkan pada percobaan ini disebut gelombang longitudinal karena arah getar medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Percobaan yang kedua ini sangat penting karena menunjukkan bahwa gelombang tidak selalu berbentuk naik turun, tetapi dapat juga berbentuk rapatan dan renggangan. Dengan menggunakan medium yang sama yaitu selingki, kita dapat memahami bahwa jenis gelombang ditentukan oleh arah getaran sumber terhadap arah rambat gelombang. Percobaan yang ketiga yaitu sebuah karet gelang dipasang di tengah selingki, kemudian selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri. Sebuah karet gelang yang dipasang pada bagian tengah selingki berfungsi sebagai penanda salah satu titik medium. Karet gelang dipasang dengan posisi longgar agar tidak menghambat getaran selingki, namun cukup kuat untuk tetap berada pada satu titik selama percobaan berlangsung. Setelah karet gelang terpasang, selingki dibentangkan lurus dan ditarik hingga cukup tegang. Selanjutnya, salah satu ujung selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang seperti pada percobaan sebelumnya. Saat gelombang terbentuk dan merambat sepanjang selingki, karet gelang terlihat ikut bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti getaran selingki. Namun, karet gelang tersebut tidak berpindah tempat sepanjang selingki dan selalu kembali ke posisi semula. Hal ini menunjukkan bahwa karet gelang hanya bergetar di sekitar titik keseimbangannya. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa medium dalam peristiwa gelombang tidak ikut merambat, melainkan hanya mengalami getaran. Percobaan ini sangat penting karena memberikan bukti visual yang jelas tentang konsep perambatan gelombang. Banyak anggapan bahwa gelombang memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain, padahal yang berpindah hanyalah energi getaran. Dengan adanya karet gelang sebagai penanda, konsep tersebut dapat diamati secara langsung dan mudah dipahami. Pada percobaan selanjutnya adalah salah satu ujung selingki disambungkan dengan benang kasur, kemudian selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri secara teratur. Praktikum ini dikembangkan dengan menggunakan dua jenis medium yang berbeda, yaitu selingki dan benang kasur. Benang kasur dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dikaitkan dengan kuat pada salah satu ujung selingki agar sambungan tidak terlepas selama percobaan berlangsung. Setelah selingki dan benang kasur terhubung, keduanya dibentangkan secara lurus di atas lantai atau permukaan datar dan ditarik hingga berada dalam kondisi cukup tegang. Kondisi ini penting untuk memastikan bahwa getaran yang diberikan dapat merambat dengan baik dari selingki menuju benang kasur tanpa banyak gangguan. Setelah rangkaian siap, ujung selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang dengan gerakan yang teratur, sama seperti pada percobaan gelombang transversal sebelumnya. Gerakan ini menyebabkan gelombang terbentuk pada selingki dan merambat sepanjang lilitan selingki menuju titik sambungan dengan benang kasur.
Dari pengamatan awal, terlihat bahwa gelombang dapat mencapai benang kasur, yang menunjukkan bahwa energi getaran dari selinki dapat diteruskan ke medium lain. Hal ini membuktikan bahwa gelombang tidak hanya dapat merambat pada satu jenis medium saja, tetapi juga dapat berpindah dari satu medium ke medium yang berbeda. Namun, kegiatan gelombang memasuki benang kasur terlihat adanya perubahan bentuk gelombang. Pada benang kasur hanya tampak setengah panjang gelombang yang terbentuk, tidak seutuh gelombang pada selinki. Perbedaan ini terjadi karena sifat fisik selinki dan benang kasur tidak sama. Selinki memiliki massa dan kelenturan yang berbeda dengan benang kasur, sehingga tidak semua energi gelombang dapat diteruskan. Selanjutnya, percobaan menggunakan kabel listrik sepanjang 5 meter. Kabel listrik dibentangkan lurus, kemudian digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang. Pada tahap ini, kabel listrik dimanfaatkan sebagai media pembanding untuk melihat bagaimana gelombang merambat pada bahan yang bersifat lebih kaku dan berat. Kabel listrik sepanjang kurang lebih 5 meter dibentangkan di atas lantai hingga berada pada posisi lurus. Penarikan kabel dilakukan secukupnya agar kabel tidak terlalu kendur namun juga tidak terlalu tegang, sehingga masih memungkinkan terjadinya getaran saat diberi gangguan dari sumber getar. Setelah posisi kabel dianggap sesuai, salah satu ujung kabel dipegang oleh praktikan dan digerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan dan berulang. Ketika ujung kabel digerakkan, terlihat bahwa getaran memang muncul, namun gelombang yang terbentuk tidak begitu jelas dibandingkan dengan gelombang pada selinki. Amplitudo gelombang yang dihasilkan terlihat kecil dan cepat meredam sebelum mencapai ujung kabel yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa energi getaran yang diberikan tidak dapat merambat secara maksimal melalui kabel listrik. Kondisi tersebut terjadi karena kabel listrik memiliki massa yang lebih besar dan tingkat kelakuan yang tinggi, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk menghasilkan gelombang yang jelas. Selain itu, sebagian energi getaran yang diberikan justru digunakan untuk melawan kekakuan kabel, sehingga energi yang tersisa untuk membentuk gelombang menjadi lebih sedikit. Akibatnya, gelombang sulit diamati dan cepat menghilang. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa medium yang kaku dan berat kurang efektif dalam menghantarkan gelombang. Langkah ini memperjelas bahwa sifat fisik medium seperti kelenturan dan massa sangat berpengaruh terhadap proses perambatan gelombang. Pada percobaan selanjutnya adalah menggunakan benang kasur sepanjang 3 meter, direntangkan lurus lalu digerakkan secara berulang. Benang kasur sepanjang kurang lebih 3 meter digunakan sebagai medium perambatan gelombang. Benang kasur direntangkan hingga lurus dan ditarik sampai cukup tegang agar getaran yang diberikan dapat diteruskan dengan baik sepanjang benang. Salah satu ujung benang kemudian digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang dengan gerakan yang teratur dan tidak terlalu cepat, sehingga gelombang yang terbentuk dapat diamati dengan jelas. Ketika benang kasur digerakkan, terlihat bahwa gelombang transversal dapat merambat dari ujung yang digerakkan menuju ujung lainnya. Walaupun amplitudo gelombang yang terbentuk tidak sebesar pada selinki, pola gelombang masih dapat diamati dengan cukup jelas. Hal ini menunjukkan bahwa benang kasur yang bersifat ringan dan lentur mampu menghantarkan energi getaran dengan baik. Getaran dari sumber diteruskan dari satu bagian benang ke bagian lainnya tanpa menyebabkan benang berpindah tempat secara permanen. Percobaan ini memberikan pemahaman bahwa gelombang tidak selalu harus diamati menggunakan alat laboratorium khusus. Media sederhana yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar pun dapat digunakan untuk mempelajari konsep gelombang. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa besar kecilnya gelombang dipengaruhi oleh sifat medium. Benang kasur menghasilkan gelombang dengan amplitudo kecil, namun tetap menunjukkan adanya perambatan energi secara nyata. Hasil praktikum dan pembahasan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan selinki, kabel listrik, benang kasur, dan karet gelang, diperoleh hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa gelombang
gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium dengan secara keseluruhan. Hal ini terlihat jelas pada penggunaan karet gelang yang dipasang pada selingki sebagai penanda ketika gelombang merambat sepanjang selingki. Karet gelang tidak berpindah tempat secara permanen, melainkan hanya bergerak di sekitar posisi semula. Temuan ini membuktikan bahwa yang merambat adalah energi gelombang, bukan benda atau medium itu sendiri. Pada percobaan menggunakan selingki terbentuk dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal terjadi ketika ujung selingki digerakkan ke kiri dan ke kanan. Arah getar ini, selingki tegak lurus terhadap arah rambat gelombang yang menjalar sepanjang selingki. Satu gelombang transversal dapat diidentifikasi sebagai satu puncak dan satu lembah yang berurutan. Sementara itu, gelombang longitudinal terbentuk ketika selingki didorong dan ditarik searah panjang selingki, maju mundur. Gelombang ini ditandai oleh adanya rapatan dan renggangan, di mana arah getar selingki sejajar dengan arah rambat gelombang. Satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan yang berurutan. Percobaan pada benang kasur yang diikatkan pada ujung selingki. Ketika selingki digetarkan, gelombang merambat dari selingki menuju benang kasur. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa pada benang kasur terbentuk setengah panjang gelombang. Hal ini ditandai dengan munculnya satu lengkungan gelombang tanpa diikuti oleh lengkungan berikutnya. Fenomena ini terjadi karena perbedaan sifat fisik antara selingki dan benang kasur, terutama pada massa jenis dan kelenturan medium. Perbedaan tersebut menyebabkan sebagian energi gelombang diteruskan ke benang kasur dan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke selingki. Hasil pengamatan pada kabel listrik menunjukkan bahwa gelombang transversal masih dapat merambat ketika kabel digerakkan naik dan turun. Namun, gelombang yang terbentuk tidak sejelas pada selingki karena kabel memiliki sifat lebih kaku dan kurang lentur. Gelombang longitudinal pada kabel juga sulit diamati secara visual karena rapatan dan renggangan tidak terbentuk dengan jelas. Meskipun demikian, secara konsep fisika, arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal pada kabel tetap sejajar. Percobaan menggunakan benang kasur memperlihatkan bahwa gelombang transversal dapat merambat dengan cukup jelas karena benang bersifat ringan dan lentur. Gelombang yang terbentuk memiliki amplitudo yang lebih kecil dibandingkan selingki. Namun, arah getar dan arah rambat gelombangnya tetap sesuai dengan teori gelombang transversal. Perbedaan hasil pengamatan antara selingki, kabel, dan benang kasur menunjukkan bahwa sifat fisik medium sangat mempengaruhi bentuk dan kejelasan perambatan gelombang. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan awal tersebut dapat disimpulkan bahwa gelombang selalu melibatkan sumber getar, medium perambatan, dan energi yang dibawa oleh getaran tersebut. Perbedaan jenis gelombang dan karakteristik perambatannya tergantung pada arah getar terhadap arah rambat, serta sifat fisik medium yang digunakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat melalui suatu medium dengan membawa energi tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana pada gelombang transversal arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang, sedangkan pada gelombang longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perambatan gelombang dipengaruhi oleh sifat medium yang digunakan. Media yang lebih lentur seperti selingki dan benang kasur memperlihatkan gelombang yang lebih jelas dibandingkan kabel listrik. Percobaan menggabungkan selingki dengan benang kasur juga membuktikan bahwa gelombang dapat diteruskan ke medium lain dan mengalami perubahan, sehingga terbentuk setengah panjang gelombang akibat perbedaan sifat medium. Demikian video praktikum fisika mengenai jenis-jenis gelombang yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep gelombang, khususnya perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal melalui kegiatan praktikum sederhana. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.